Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang variabel acak diskrit dan kontinu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Ada Bernardinus Zaharu, Marlen Febriani Paru, Iski Humatul Faikah, dan saya sendiri Efraim Gemare. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang variabel acak diskrit dan kontinu, kita kenal dulu apa itu variabel acak. Variabel acak adalah sebuah variabel yang nilainya bergantung pada hasil dari suatu percobaan acak. Dalam probabilitas dan statistik, variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dalam percobaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Setiap variabel acak memiliki distribusi probabilitas yang menggambarkan kemungkinan berbagai nilai yang mungkin diambil. Ada dua jenis utama variabel acak, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Yang pertama kita akan bahas tentang variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai tertentu, yang biasanya dapat dihitung atau dibatasi dalam suatu rentang yang terbatas. Nilai dari variabel ini biasanya adalah bilangan bulat dan bukan bilangan pecahan atau kontinu. Contoh variabel acak diskrit. Yang pertama jumlah anak dalam suatu keluarga. Ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua hasil lemparan dadu. Dan yang ketiga banyaknya pelanggan yang datang ke toko dalam 1 jam. Baik, selanjutnya ciri-ciri dari variabel acak diskrit. Yang pertama itu hanya mengambil nilai terbatas, di mana variabel acak diskrit ini hanya bias mengambil nilai-nilai yang bisa dihitung, baik dalam jumlah terbatas atau tak hingga yang bisa dihitung. Nah, kemudian yang kedua itu dia berdistribusi probabilitas. Nah, variabel acak diskrit ini memiliki distribusi probabilitas yang menggambarkan kemungkinan setiap nilai. Kemudian dia fungsi massa probabilitas. Itu distribusi probabilitasnya dinyatakan dalam PMF yang menunjukkan probabilitas untuk setiap nilai tertentu. PMF itu probability mass function. Kemudian ciri-ciri berikutnya dia tuh representasi visual, di mana distribusi variabel acak diskrit ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram bata. Selanjutnya fungsi massa probabilitas atau PMF-nya. PMF itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa variabel acak diskrit akan memiliki nilai tertentu. Nah, untuk variabel di acak diskrit X, PMF itu dinyatakan itu sebagai P dalam kurung X 9 X, artinya atau probabilitas dari X kecil sama X besar sama dengan X, yang menunjukkan probabilitas variabel acak X memiliki nilai tertentu di X kecil. Nah, sebagai contoh, misalkan X adalah variabel acak hasil lemparan sebuah dadu, maka PMF untuk setiap nilai adalah P X besar sama dengan X, atau 1/6 untuk X-nya itu berjalan 1 sampai 6, atau nilainya itu ada 6. Contoh soal variabel acak diskrit. Satu survei dilakukan terhadap 20 keluarga untuk mengetahui jumlah anak di tiap keluarga. Hasilnya adalah sebagai berikut. 2 keluarga memiliki 0 anak, 5 keluarga memiliki 1 anak, 8 keluarga memiliki 2 anak, 3 keluarga memiliki 3 anak, dan 2 keluarga memiliki 2 anak. Yang pertama, tentukan distribusi probabilitas dari jumlah anak dalam keluarga. Dan yang kedua, hitung probabilitas terpilihnya keluarga yang memiliki 2 anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penyelesaian soal variabel acak diskrit. Soal yang pertama, kita ketahui bahwa total keluarganya sama dengan 20. Maka kita peroleh probabilitas untuk
0 anak, yaitu probabilitas X sama dengan 0, sama dengan 2/20, di mana kita ketahui bahwa dua keluarga memiliki 0 anak. Hasilnya yaitu 0,1. Yang kedua, untuk probabilitas 1 anak, probabilitas X sama dengan 1 hasilnya 0,25, probabilitas 2 anak hasilnya 0,4, probabilitas 3 anak hasilnya 0,15, probabilitas 4 anak hasilnya 0,1. Untuk soal yang kedua, kita menentukan probabilitas keluarga yang memiliki 2 anak. Di mana hasilnya itu probabilitas X sama dengan 2 sama dengan 8/20, di mana kita ketahui bahwa 8 keluarga yang memiliki 2 anak. Hasilnya adalah 0,4. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk pada variabel acak kontinu. Definisinya yaitu variabel acak kontinu adalah variabel acak yang dapat mengambil nilai apapun dalam rentang kontinu. Nilai tersebut mencakup seluruh bagian real dalam interval tertentu. Nilai yang diambil tidak terbatas pada bilangan bulat, melainkan bisa berupa desimal atau pecahan. Contoh variabel acak kontinu. Pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, misalnya 2,5 jam. Misalnya 2,5 jam. Tinggi badan seseorang misalnya 170,2 cm. Yang ketiga, suhu di suatu kota, misalnya 30,5 derajat Celcius. Ciri-ciri dari variabel acak kontinu yang pertama yaitu rentang nilai yang luas. Variabel acak kontinu dapat mengambil nilai apapun dalam suatu interval tertentu, bukan hanya nilai spesifik. Yang kedua, distribusi probabilitas variabel acak kontinu menggunakan fungsi kerapatan probabilitas untuk menggambarkan distribusi probabilitasnya. Ketiga, probabilitas pada nilai tunggal adalah 0. Untuk variabel acak kontinu, probabilitas untuk satu nilai tertentu adalah 0. Sebagai gantinya, probabilitas dihitung untuk suatu interval. Yang keempat, representasi visual. Distribusi variabel acak kontinu biasanya disajikan dalam bentuk grafik PDF yang menunjukkan kerapatan probabilitas. Selanjutnya, fungsi kerapatan probabilitas atau PDF. PDF adalah fungsi yang menunjukkan kerapatan probabilitas untuk setiap nilai dalam interval tertentu. Misalnya, untuk variabel acak kontinu X, PDF dinyatakan sebagai fx, di mana probabilitas X lebih besar sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, sama dengan integral dari B ke A fx dx. PDF harus memenuhi 1 fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x. Yang kedua, integral total dari fx sepanjang seluruh rentang nilai x harus sama dengan 1, yaitu integral dari min hingga ke hingga fx dx sama dengan 1. Contoh PDF misalnya, X adalah variabel acak dengan distribusi normal, maka Fx sama dengan 1 per akar dari 2pi sigma kuadrat dikalikan E pangkat min X kurang mu dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Baik, berikutnya kita masuk dalam contoh soal variabel acak kontinu. Misalkan tinggi badan siswa di sebuah sekolah mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 170 cm dan simpangan baku sigma sama dengan 8 cm. Kita tentukan yang pertama probabilitas bahwa seorang siswa memiliki tinggi antara 160 cm dan 180 cm. Yang kedua, tentukan probabilitas bahwa seorang siswa memiliki tinggi lebih dari 185 cm. Selanjutnya, baik, kita masuk dalam penyelesaian soal. Untuk penyelesaian soal yang pertama, untuk menentukannya kita
akan menghitung probabilitas X lebih besar sama dengan 160, lebih kecil sama dengan 180. Dengan langkah yang pertama, lakukan standarisasi dengan skor Z, di mana kita mengubah nilai tinggi menjadi skor Z menggunakan rumus Z sama dengan X kurang mu, di mana X adalah nilai tinggi yang akan kita analisis. Dengan mu sama dengan 17 dan sigmanya sama dengan 8. Untuk langkah yang kedua, menghitung skor Z untuk 160 cm, kita peroleh Z 160 sama dengan minus 1,25. Yang ketiga, menghitung skor Z untuk 180 cm, kita peroleh Z 180 itu sama dengan 1,25. Yang langkah berikutnya, menggunakan tabel distribusi normal, kita mencari probabilitas. Dari tabel distribusi normal, kita peroleh probabilitas Z lebih kecil sama dengan min 1,25, nilainya adalah 0,1056. Dan probabilitas Z lebih kecil sama dengan 1,25, nilainya adalah 0,8944. Jadi untuk menghitung probabilitas X lebih besar sama dengan 160, lebih kecil sama dengan 180, kita hitung itu sama dengan probabilitas Z lebih kecil sama dengan 1,25, kurang dengan probabilitas Z lebih kecil sama dengan minus 1,25. Nilainya kita peroleh 0,7888. Jadi diperoleh probabilitas bahwa seorang siswa memiliki tinggi antara 160 cm dan 180 cm adalah sekitar 0,7888 atau 78,88%. Untuk penyelesaian yang nomor 2, untuk menentukannya, kita akan menghitung probabilitas X lebih besar dari 185. Langkah pertama, kita standarisasi dengan skor Z, mengubah nilai tinggi menjadi skor Z menggunakan rumus Z sama dengan X kurang mu per sigma. Kemudian kita menghitung skor Z-nya untuk 185 cm, kita peroleh nilai Z 185 sama dengan 1,875. Lalu dengan menggunakan tabel distribusi normal, kita peroleh probabilitas Z lebih kecil sama dengan minus 1,875, itu nilainya adalah 0,9693. Karena kita mencari probabilitas X lebih besar dari 185, kita perlu menghitung komplement dari probabilitas berikut, yaitu 1 kurang probabilitas Z kurang dari minus 1,875. Nilainya yaitu 0,0307. Jadi kita peroleh probabilitasnya bahwa seorang siswa memiliki tinggi lebih dari 185 cm itu sekitar 3,07%. Berikutnya, kita masuk pada perbedaan utama diskrit dan kontinu. Yang pertama, nilai yang bisa diambil, di mana diskrit itu hanya dapat mengambil nilai tertentu yang terbatas atau dapat dihitung. Sedangkan kontinu itu bisa mengambil nilai apa saja dalam rentang tertentu. Yang kedua, probabilitas. Pada diskrit, probabilitas dapat dihitung untuk nilai tertentu, sedangkan untuk kontinu, probabilitas untuk satu titik adalah 0, tetapi bisa dihitung untuk interval. Berikutnya, pada fungsi probabilitasnya, diskrit menggunakan fungsi massa probabilitas atau PMF, dan kontinu menggunakan fungsi kerapatan probabilitas atau PDF. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, variabel acak diskrit dan kontinu adalah konsep dasar dalam probabilitas dan statistik yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari percobaan acak. Diskrit cocok untuk data hitungan seperti jumlah kejadian dalam waktu tertentu, sedangkan kontinu cocok untuk data pengukuran yang bisa bernilai pecahan. Yang berikut, metode perhitungan probabilitas untuk variabel acak diskrit adalah fungsi massa probabilitas, sedangkan untuk variabel acak kontinu adalah fungsi kerapatan probabilitas. Yang terakhir, memahami perbedaan antara variabel acak diskrit dan kontinu sangat penting dalam analisis statistik. Karena ketika kita bekerja dengan data atau melakukan eksperimen, penting untuk menentukan jenis variabel acak yang terlibat karena akan mempengaruhi metode analisis yang digunakan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.